قولنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا أيها الإخوة والأخوات الفضليات الكرماء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة المباركة، ألا وهي مناقشة رسالة بكالوريوس للطالبة حبيبة مجاهدة تحت العنوان kedudukan perempuan menurut Al-Quran, studi komparatif tafsir Al-Quran Al-Azim dan tafsir Al-Azhar. Baik. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الأستاذ ستياوان مناقشا، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل أنس مجاهدين مناقشا ومشرفا. طيب، أتقدم بالشكر الجزيل إليهما، وكذلك الأخت حبيبة مجاهدة باحثة في هذه المناقشة وكاتبة للموضوع kedudukan perempuan menurut Al-Quran. كذلك السادة الحضور، إن شاء الله وبإذن الله تعالى سنجري اليوم المناقشة لمدة ساعة ونصف الساعة. فالآن يعني نتيح الفرصة للباحثة لحبيبة مجاهدة لإلقاء بحثها لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وأرجو ونرجو ألا تزيد عن ذلك. طيب، فلتتفضل مشكورة. Nah, langsung ke Habibah Mujahidah untuk mempresentasikan skripsinya. Baik, Ustaz. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya ucapkan yang terhormat Ustadz Setiawan MAG, yang terhormat Ustadz Ahmad Falhan LCMA, dan yang terhormat dosen pembimbing saya Ustadz Anas Mujahidin MAG, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kedudukan Perempuan Menurut Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir Al-Quran Al-Azim dan Tafsir Al-Azhar. Yang pertama, latar belakang masalahnya. Hak-hak dan kewajiban yang diperintahkan kepada perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Perempuan harus menutup hampir seluruh tubuhnya, sedangkan laki-laki tidak. Perempuan lebih baik berdiam diri di dalam rumah, harus meminta izin jika hendak keluar rumah, dan mendapatkan harta waris setengah dari yang diberikan kepada laki-laki. Perempuan menjadi seorang pemimpin juga sangat jarang dan menjadi hal yang tabu, seakan-akan laki-laki tidak mau dipimpin oleh seorang perempuan. Pemikiran seperti ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, sehingga menjadi sebab turunnya Quran Surah An-Nisa 32 yang berbunyi, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Sebelum datangnya Islam, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan serta hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suaminya. Kekuasaan ini meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Semua yang dihasilkan dari usaha wanita sepenuhnya menjadi hak keluarganya yang laki-laki. Namun, bagaimana posisi kedudukan perempuan setelah datangnya Islam?
Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan perempuan menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Yang kedua, bagaimana relevansi penafsiran serta persamaan dan perbedaan antara Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang kedudukan perempuan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, skripsi yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Al-Quran, suatu kajian tahlili Quran Surah An-Nisa 124, disusun oleh Subaidah Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Alauddin Makassar tahun 2019. Skripsi ini membahas kedudukan perempuan dalam Al-Quran dengan menganalisis Quran Surah An-Nisa ayat 124, sedangkan peneliti ingin membahas kedudukan perempuan menurut Al-Quran dengan membandingkan pendapat Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Yang kedua, skripsi yang berjudul Kepemimpinan Wanita, Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah, yang disusun oleh Febri Anwar Ramadhani, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Skripsi ini mengkaji dan meneliti tafsir yang menjadi argumentasi pandangan Hamka dan M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan wanita. Yang ketiga, skripsi yang berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Bidang Politik, Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, disusun oleh Muhammad Misbahul Munir, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo tahun 2018. Skripsi ini menganalisis perbedaan dan persamaan pendapat antara Quraish Shihab dan Ibnu Katsir tentang kepemimpinan perempuan dalam politik, juga kriteria pemimpin menurut Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Metode kualitatif dengan jenis kepustakaan atau library research. Yang kedua, sifat penelitian, yaitu bersifat deskriptif komparatif. Dengan maksud deskriptif adalah salah satu usaha untuk melihat dan dapat menjelaskan objek yang diteliti dengan mengembangkan pengembangan data sesuai adanya secara sistematis. Kemudian komparatif adalah usaha yang dilakukan dalam studi perbandingan dua pemikiran primer. Selanjutnya pengumpulan data, yaitu data primernya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, sedangkan data sekunder adalah karya lain yang berhubungan dengan subjek pembahasan penelitian ini. Selanjutnya itu analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Menurut Buya Hamka, kedudukan perempuan dalam Islam dijelaskan dalam 6 posisi. Yang pertama, An-Nisa ayat 1, yang kedua At-Taubah ayat 71 dan 72, kemudian An-Nahl ayat 58 dan 59, kemudian penyebab diturunkannya Adam dan Hawa yaitu Al-Baqarah 36, Al-A'raf ayat 20, dan Toha ayat 115. Kemudian An-Nisa ayat 32 dan An-Nisa ayat 34. Sedangkan menurut Alim Mashkur Musa, kedudukan perempuan itu pada 3 posisi. Yang pertama, An-Nisa ayat 1 bermakna perempuan sebagai pendamping laki-laki. Yang kedua, Al-Ahzab 58 dan Ghafir ayat 40. Yang pertama, penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Dalam An-Nisa ayat 1, Ibnu Katsir menafsirkan bahwasannya nafsun wahidah yaitu Adam. Sementara Buya Hamka itu menafsirkannya adalah manusia. Jadi manusia itu dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian At-Taubah 71 dan 72, menurut Ibnu Katsir, yaitu laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong. Sementara Buya Hamka menafsirkan perempuan dan laki-laki itu saling pimpin-memimpin dan tolong-menolong. Kemudian dalam An-Nahl 58 dan 59, Ibnu Katsir dan Buya Hamka sama penafsirannya, yaitu alangkah buruknya perbuatan bangsa Arab pada zaman jahiliyah, yaitu dengan menghinakan anak perempuan, namun menetapkan anak perempuan sebagai anak Allah. Selanjutnya, sisa diturunkannya Adam dan Hawa ke bumi. Kalau menurut Ibnu Katsir, penyebab diturunkannya Adam dan Hawa itu kesalahannya Adam. Sementara menurut Buya Hamka itu kesalahan keduanya, namun Adam sebagai laki-laki tetap yang paling bertanggung jawab. Selanjutnya, An-Nisa 32, menurut Ibnu Katsir dilarang iri hati terhadap perkara dunia, yaitu kekayaan, kemakmuran, dan juga perempuan iri hati terhadap laki-laki
seperti ikut berperang. Namun menurut Buya Hamka, ini dilarangnya perempuan ingin menjadi laki-laki dan laki-laki ingin menjadi perempuan karena sudah ditetapkan fungsi dan perannya masing-masing. Selanjutnya, An-Nisa ayat 34. Kalau menurut Ibnu Katsir, di sini berarti secara umum, yaitu laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Sementara menurut Buya Hamka, suami adalah pemimpin istri. Berarti di luar konteks rumah tangga, perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Yang selanjutnya yaitu Al-Ahzab ayat 58, yaitu barang siapa yang menuduh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sesuatu yang tidak mereka lakukan, maka orang tersebut memikul kebohongan yang besar. Begitu juga menurut Buya Hamka dan Ibnu Katsir. Begitu juga dengan Ghafir ayat 40, bahwasannya laki-laki dan perempuan itu mendapat balasan yang sama, tidak kurang, tidak lebih. Di dalam dua ayat terakhir ini, itu membuktikan Islam tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Jika mereka melakukan perbuatan buruk, maka balasannya buruk pula, dan jika melakukan perbuatan baik, maka balasannya baik pula. Yang terakhir yaitu relevansi penafsiran. Poin pertama yaitu kepemimpinan perempuan. Menurut Ibnu Katsir, merujuk pada An-Nisa 34 dan At-Taubah 71, perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau menurut Buya Hamka, itu masih boleh, namun tidak dianjurkan, tapi masih boleh. Selanjutnya, perempuan karir. Kalau menurut Ibnu Katsir, perempuan tidak boleh bekerja. Sedangkan menurut Buya Hamka, perempuan masih dibolehkan bekerja. Selanjutnya yaitu tugas perempuan sebagai istri. Menurut Ibnu Katsir, tugas istri itu cukup taat, yaitu menjaga suami, menjaga dirinya, menjaga harta suami, dan taat kepada suami itu sebagai bentuk ketaatannya. Sedangkan menurut Buya Hamka, istri itu wajib taat dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Namun, jika kondisi ekonomi suaminya buruk, istri masih dibolehkan bekerja, namun tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri, yaitu taat kepada suaminya. Selanjutnya, benarkah Islam mendukung budaya patriarki? Hasil penelitian penulis bahwasannya penafsiran Ibnu Katsir itu masih mendukung budaya patriarki, yaitu menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki, sementara penafsiran Buya Hamka itu bersifat netral. Jadi laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang sama. Poin selanjutnya, bagaimana kedudukan perempuan saat ini? Saat ini kondisi perempuan masih banyak menerima diskriminasi, baik bentuknya kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kekerasan baik fisik, mental, dan lain-lainnya. Namun, menurut di bab 4 itu, yang paling saat ini masih banyak adalah peran perempuan yang sangat jarang diberi, baik di bidang politik, sosial, dan lain-lain. Namun menurut Ibnu Katsir, hal tersebut memang bukan peran perempuan. Jadi perempuan itu memang seharusnya tidak terjun ke dunia politik. Namun menurut Buya Hamka, perempuan itu memang tidak seharusnya di rumah saja. Mungkin cukup sekian dari saya, Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba ditutup dulu screen-nya. Sudah, Ustadz. Ini ditutup dulu. Baik. Syukran ala ma'rudiki, ala ardiki الجميل. نعم طيب في هذه المناقشة. طيب الآن ننتقل إلى النقاش.
النقاش الأول الذي سيقوم بالمناقشة به يعني الأستاذ الفاضل Setiawan. Untuk penguji pertama yaitu adalah Ustaz yang mulia Ustaz Setiawan LCMAG. Kepada beliau kami persilakan. Langsung Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Baik, syukran wa jazakallahu khairan ila fadilatul Ustaz Ahmad Falhan LCMA ka Raisil Jalsah hadhihi al-munaqashah. Wal mukarram wal muhtaram ila fadilatis Ustaz Anas Mujahidin MAG wa kadzalika al-bahithah al-karimah ukhtina Habibah Mujahidah wa sanaqumu bil munaqashah insyaallah. Baik. Ya Habibah. Ismuki Habibah? Aina Habibah? Aina Saud? Halo? Benar, Suara Ustaz. saya bisa terdengar? Terdengar, Ustaz. Baik. Baik ya Habibah. Ada beberapa hal yang perlu dicermati kemudian nanti dijadikan sebagai bahan evaluasi. Coba saya share screen ya. Saya bisa share screen, Ustaz. Oke. Tab ya Habibah. Sekarang tahun Hijriah berapa Habibah? Halo? Enggak usah di unmute aja. Biar gampang jawabnya. Tahun Hijriah sekarang tahun berapa? Sepertinya masih 1441, Ustaz. Masya Allah. 1441. Sahih hadza? Kita hidup di zaman lalu berarti. Sekarang sudah 1443 ya Habibah. Baik, Ustaz. Tolong diperbaiki ya. Kemudian ada beberapa hal lagi. Nah, nanti akan saya lanjutkan untuk metodologinya. Ini mumpung ingat, biasanya lupa saya kalau udah akhirnya. Ya Habibah, judul skripsi nanti apa? Kedudukan perempuan menurut Al-Quran, studi komparatif tafsir Al-Quran Al-Azim dan tafsir Al-Azhar. Berarti di sini adalah komparasi ya. Komparasi antara tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim dan tafsir Buya Hamka tafsir Al-Azhar. Terkait dengan kedudukan perempuan menurut Al-Quranul Karim. Apa alasan utama anti untuk mengkomparkan, untuk mengkomparasikan tentang kedudukan wanita atau perempuan di dalam Al-Quran, seolah-olah anti pergulatkan ya, anti komparasikan antara tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan tafsir Buya Hamka. Apa alasan utama anti memilih pertama judul ini? Kalau judul ini saya kayaknya membayangkan karena anti wanita ya. Tapi kalau kenapa harus dikomparasikan antara Al-Quranul Azim dan Al-Azhar? Alasan utama ilmiah anti apa? Baik Ustadz. Jadi saya ini akhir-akhir ini sedang banyak membaca feminis Ustadz. Nah, feminis ini sangat menentang ajaran Islam. Jadi saya ingin sekali menjawab pertanyaannya feminis ini, benarkah Islam itu sebenarnya tidak mendudukan posisi perempuan dan laki-laki itu setara? Nah, alasan saya memilih mengkomparasikan itu ternyata memang beda Ustadz. Kalau penafsirannya klasik itu ternyata memang memposisikan perempuan itu di bawah laki-laki, sementara
penafsiran kontemporer itu mendudukan perempuan setara dengan laki-laki, Ustaz. Baik, berarti alasannya karena ditemukan adanya kontradiksi antara pemahaman sang mufasir, begitu? Nggak tertarikkah Iya, dengan mufasir wanita gitu? Saya sangat tertarik dengan Aminah Wadud sebenarnya, Ustaz. Cuma kayaknya terlalu apa? Penafsirannya terlalu bebas gitu, kayak mau dia aja gitu. Oke. Kayak ada kepentingannya gitu, Ustaz. Iya, yang jelas nanti jangan sampai memilih judul atau memilih objek sasaran untuk dijadikan sebagai sarana untuk penelitian itu hanya karena ya adanya kitab ini misalkan yang terdekat ini, bukan itu, tapi harus ada alasan ilmiah kenapa memilih judul itu, kemudian kenapa yang dipilih adalah tafsir ini. Dan coba cek rumusan masalah anti. Bisa dicek? Udah, Ustaz. Oke, coba ada kesalahan nggak? Coba dilihat. Saya tak lihat juga nih. Ketemu rumusan masalah? Udah, Ustaz. Nah, coba sebelum rumusan masalah coba dibaca. Di bawah tulisan rumusan masalah. Tulisannya apa itu? Ketemu? Berdasarkan identifikasi di atas. Identifikasi kayak mana? Nanti menulis berdasarkan identifikasi di atas penelitian ini. Identifikasi yang mana? Sebelah mana nih? Latar belakang ya, Ustaz. Latar belakang identifikasi beda. Kalau identifikasi masalah, nanti mengidentifikasi judul ini banyak. Ini yang harus dibahas, bisa dibahas ini gitu. Bisa 7, 8, 9 gitu, baru nanti pilih, oh saya milih hanya 2 di antara 7 ini gitu. Identifikasi masalah itu gitu. Kalau nanti pengen ada identifikasi masalah, berarti harus ada judul sendiri. Nah, sebabnya adalah identifikasi masalah dari bab ini seperti ini gitu. Nah, baik. Kemudian ini juga kurang tanda tanya ya. Baik, Ustaz. Tanda tanya juga ini. Mungkin berdasarkan latar belakang gitu, jangan identifikasi masalah juga. Kemudian gini, perumusan masalah itu di sini ada 2 ya. Yang pertama apa? Bagaimana kedudukan perempuan menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka? Baik, yang kedua? Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang kedudukan perempuan serta relevansinya terhadap perkembangan zaman? Baik, rumusan masalah yang pertama itu harus dijawab di bab berapa? Bab 3, Ustadz. Bab 3. Kalau untuk rumusan masalah kedua? Bab 4. Sudah terjawab sempurna? Sepertinya sudah, Ustadz. Oke, apa jawaban rumusan masalah yang pertama? Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang ayat-ayat yang saya masukkan, Ustadz. Ya, tadi kan rumusan masalah yang pertama berbunyi bagaimana kedudukan perempuan menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Nah, jawabannya apa itu? Berarti kan kedudukan perempuan menurut Ibnu Katsir ini, Buya Hamka gini gitu. Bisa dijelaskan? Nggak usah ngelihat, karena ini harus anti tahu ya, tanpa melihat karena anti yang menulis. Jawabannya singkatnya apa? Apa menurut Ibnu Katsir? Nah, yang pertama mungkin saya kurang memasukkan kalimat penafsiran ya, Ustadz. Jadi harusnya bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang ayat-ayat kedudukan perempuan. Yang pertama itu kedudukan perempuan dalam keluarga, yaitu An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau misalnya menurut Ibnu Katsir, istri itu suami itu laki-laki sebagai pemimpinnya perempuan. Sedangkan menurut Buya Hamka, suami itu pemimpinnya istri. Kemudian kedudukan perempuan dalam masyarakat dalam An-Nisa ayat 32, itu menurut Ibnu Katsir,
itu dilarangnya iri hati terhadap perkara dunia dan akhirat, juga dilarangnya perempuan yang ingin mengerjakan pekerjaan berat seperti yang dikerjakan laki-laki. Sementara menurut Buya Hamka itu dilarangnya perempuan ingin menjadi laki-laki dan laki-laki ingin menjadi perempuan. Maksudnya ini lebih kepada penafsiran ayat dong, bukan Ya, Ustaz. pendapat beliau. Benar, Ustaz. Karena jika anti baca, kita baca ya, saya sebagai pembaca nih, pembaca karya anti. Bagaimana kedudukan perempuan menurut Ibnu Katsir? Artinya tanpa penafsiran, pokoknya menurut Al-Imam Ibnu Katsir, kedudukan wanita bla bla bla. Menurut Buya Hamka bla bla gitu kan? Iya, Ustaz. Ya, ketika anti ikat dengan sebuah ayat, dan nanti kayaknya bias ya. Oke, itu yang pertama, kebayang lah insyaallah ya. Tapi harus diperbagi juga ini untuk perumusan dengan jawaban biar nanti relevan. Oke, kemudian yang kedua, apa rumusan masalah kedua? Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka serta relevansinya terhadap perkembangan zaman. Jawabannya ada di bab berapa? Di bab 4, Ustaz. 4. Baik, terus jawabannya apa? Singkat Perbedaannya itu menurut Ibnu Katsir, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, sementara menurut Buya Hamka perempuan masih boleh menjadi pemimpin. Itu diantara ya berarti ya, kan banyak tuh. Iya. Oke, kalau persamaannya? Persamaannya itu di dalam agama, Ustaz. Jadi Allah itu tidak membedakan pahala antara laki-laki dan perempuan. Baik. Baik ya Habibah, ada satu hal lagi yang perlu ingin saya konfirmasi karena ini adalah hasil karya anti. Ada poin yang menurut saya nanti kontradiksi ya, tolong nanti dijelaskan, siapa tahu pemahaman saya salah nih. Halaman 52, coba dibuka halaman 52. Di situ ada bagian apa itu? Bentar. Ketemu halaman 52. Ketemu, Ustaz. 52. Hah, ya? Ketemu, Ustaz. Sebentar. Halaman 51, judulnya di halaman 51, bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat itu apa itu? Ini bab berapa? Bab diturun. Ini bab berapa? Ini bab 3, Ustaz. Bab 3. Bab 3 berarti pembahasannya apa itu? Judul bab 3 apa? Bentar, judul bab 3 apa? Penafsiran ayat Al-Quran tentang kedudukan perempuan menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Nah, itu kan penafsiran ayat perempuan menurut Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Berarti nanti terikat atau terbatas pada ayat-ayat tertentu, oke ya. Nah, di poin tadi halaman 51, coba dibaca tidak apa? Bagian yang kedua. Bagian apa itu? B ya? Keempat, Ustaz. Keempat. Nah, apa itu? Penyebab diturunkannya Adam dan Hawa dari surga. Baik, itu artinya apa tuh? Karena kaum Nasrani itu menghinakan perempuan karena mereka menganggap perempuan itu atau Hawa sebagai penyebab diturunkannya manusia ke bumi. Itu berarti kelebihan, maksudnya gini, pemahaman siapa ini? Kan judulnya di D itu ya, Islam mengangkat derajat kaum perempuan. Judulnya itu kan, judul apa? Bagian dari bab ini yang D itu adalah Islam mengangkat derajat kaum wanita. Ya, itu halaman 42. Lalu saya share screen deh. Ini kok kecil ya? Nah. Jadi judulnya Islam mengangkat derajat kaum wanita. Yang pertama, perempuan tidak diciptakan dari laki-laki. Kemudian yang kedua apa? Mana nih? Perempuan dan laki-laki sama menolong. Oke, 3. Perempuan bukan makhluk hina. Yang keempat baru ini. Jadi seolah-olah ini memang judulnya langsung menyatakan apa? Penyebab diturunkannya Adam dan Hawa dari surga kan? Jadi ya, maksudnya mana tadi? Ini sebagai jawaban kalau misalnya Hawa itu bukan makhluk yang
Soalnya kaum Nasrani kan menganggap Hawa itu sebagai penyebab diturunkannya manusia ke bumi, Ustaz. Jadi mereka menghinakan perempuan. Jadi dianggap apa namanya? Dianggap dosa gitu, Ustaz. Mereka itu menganggap perempuan sebagai makhluk pendosa yang membisiki Adam biar makan buah tersebut. Baik, lalu dalil ini relevankah dengan judul anti tadi itu maksud saya? Kemuliaan wanita. Kedudukan perempuan. Maksudnya Islam mengangkat derajat, Ustaz? Iya. Iya, Ustaz. Kalau di subpoin yang ini, subbab maksudnya yang Islam mengangkat derajat perempuan itu sebenarnya tiga-tiganya itu menjadi jawaban atas tuduhan feminis yang mereka itu kan nyebut-nyebutnya nggak terima kalau Islam itu nyebut wanita itu sebagai penyebab diturunkannya Adam itu ke bumi. Kemudian yang poin sebelumnya juga sebagai jawaban bahwasannya perempuan itu bukan makhluk hina, jadi tidak sepantasnya diperlakukan seperti pada masa zaman jahiliyah dulu, yaitu ketika lahir dikuburkan hidup-hidup. Oke. Perempuan juga bukan diciptakan dari laki-laki gitu, Ustaz. Baik. Ya, berarti yang memahami bahwa penyebab utama atau penyebab Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan oleh Allah ke bumi itu adalah Hawa, itu pemahaman siapa? Feminis Pemahaman sama Ibnu Katsir atau pemahaman Buya Hamka atau Buya Hamka? Nasrani, Ustaz. Jadi Nasrani. Kalau pemahamannya Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka gimana? Itu kesalahannya Adam, Ustaz. Kesalahan Adam. Kesalahan Adam atau kesalahan Adam dan Hawa? Kalau menurut Ibnu Katsir kesalahan Adam, kalau menurut Buya Hamka itu kesalahan dua-duanya, tapi Adam paling bertanggung jawab sebagai laki-laki. Ini lebih ke laki-laki nanti sebetulnya ayat ini nanti. Oke, kemudian terkait dengan sebentar. Ini untuk poin kedua, mana tadi ya? Bab keempat. Ini banyak pengulangan sebetulnya nanti ya. Jadi sudah cukup tadi ya untuk konfirmasi. Yang anti maksudkan adalah menentang ya atau menjawab kaum Nasrani. Walaupun saya bilang coba nanti analisa lagi relevankah dengan judul di bab 3 ya. Kemudian tadi mana ya? Ini kalau kita lihat skripsi ini kan di bab 2 sudah dibahas, nanti dibahas lagi di bab 3. Di bab 4 ada lagi nih, bab 4. Jadi sepertinya kayak ada pembahasan yang terulang ya. Ya benar nggak sih Habibah? Benar nggak? Iya Ustaz, memang ada sedikit pengulangan. Iya. Coba di bab 4 itu. Bab 4 itu halaman berapa? 4 tuh. 57 Ustaz awal. Wah, oke. Nah, poin kedua misalkan ya, itu keterangan sudah ada semua. Jadi maksud saya untuk persamaan dan perbedaan itu cukup dinarasikan dengan singkat ya. Karena studi komparasi itu yang penting membandingkan. Jadi membandingkan antara pendapat A dengan pendapat B. Dan dalilnya apa gitu. Jadi ketika sudah dijelaskan di bab 3, bab 4 itu tinggal diadu aja. Nah, diadu kemudian nanti mencoba untuk memberikan ta'liq atau memberikan komentar gitu. Karena komparasi. Ya, jadi tidak perlu diterangkan kembali seperti bab 2 dan bab 3. Keterangan itu sudah ada di bab 3 ini. Seperti perempuan dalam keluarga, menurut Ibnu Katsir, itu sudah ada semua di bab 3 ini. Baik Ustaz. Ya, terus kemudian perempuan dalam masyarakat juga sama itu sudah ada semua. Jadi maksud saya tinggal dikomparasikan aja. Menurut Ibnu Katsir seperti ini singkat, kemudian menurut Buya Hamka seperti ini, nah, dikomparasikan. Jadi kita pembaca itu
seru gitu ya melihat peperangan terjadi di dalamnya. Gitu. Jadi nanti kemudian ditalik di bawahnya komentar anti seperti apa. Jadi anti sebagai wasit aja, karena komparasi itu kan ibaratnya Habibah jadi wasit antara Imam Ibnu Katsir sama Buya Hamka gitu kan. Nah, nanti jadilah karya yang insya Allah bisa dipadukan. Oh, ini loh ternyata hasilnya gitu. Maka tadi saya tanya sama Anti, seharusnya Anti bisa meramu ya, bisa meramu pemikiran Imam Ibnu Katsir seperti ini, pemikiran Buya Hamka seperti ini, hasilnya seperti ini gitu. Paham ya? Jadi tidak hanya menguraikan bab-bab gitu. Jadi harus ada hasil dari penelitian ini. Baik. Karena tadi di awal Anti juga menyinggung tentang feminisme ya. Dan itu sangat rentan dengan istilah saat ini dengan kesetaraan gender ya. Nah, Anti punya pandangan nggak tentang kesetaraan gender? Karena di bab 4 nanti penulisan di sini Anti tambahkan beberapa subbab ya, atau judul beberapa hal termasuk karir dan seterusnya. Itu menurut Anti gimana tentang kesetaraan gender? Menurut saya Ustadz, Islam itu sebenarnya sudah menempatkan posisi perempuan itu setara dengan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran yang ada itu tidak menjadikan yang satu itu lebih rendah atau yang satu itu lebih di atas gitu. Jadi misalnya perempuan perannya itu sebagai ibu itu bukan bentuk merendahkan perempuan Ustadz, tapi memang fungsi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kalau misalnya dua-duanya itu maunya bekerja, nanti siapa yang mau jaga anaknya di rumah? Kalau dua-duanya mau jaga istilah kesetaraan itu gimana? Itu sebenarnya udah diterapkan oleh Islam, cuma feminis ini maunya tuh keluar konteks Ustadz yang menyalahi kodrat. Ya, bagus. Itu maksud saya. Karena jangan sampai kita termakan dengan isu kesetaraan gender kemudian menyetarakan emansipasi secara global atau semuanya disetarakan gitu. Kalau memang disetarakan berarti nanti wanitanya juga harus ngangkat galon, harus menterin genteng nanti. Dan sudah dijelaskan, maksud saya adalah ada ayat misalkan idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at. Kemudian walaysa dzakaru kal untha. Jadi tetap harus ada porsinya masing-masing. Yang ada sebetulnya bukan kesetaraan, tetapi juga keserasian dan keadilan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu ya. Itu terkait dengan kedudukan. Baik. Kemudian mungkin ini perantas saya terakhir dah. Udah lama saya. Terkait dengan kedudukan ya. Kedudukan wanita. Ini juga sangat erat hubungannya dengan peran. Anti menemukan nggak dari ayat-ayat yang Anti bahas itu ada berapa peran wanita dalam Al-Quran itu? Perannya sebagai apa? Sepertinya ayat-ayat yang saya bahas ini hanya peran perempuan sebagai istri, Ustaz. Hanya sebagai istri? Selain istri apa? Konteks umum sih seperti wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi perempuan secara umum. Anti tadi motif sebetulnya itu masalah personal, itu masalah pribadi. Ketika tidak boleh iri tentang urusan akhirat, itu kan personal itu. Jadi peran wanita itu ya ada kalanya peran individu, ada peran istri, peran ibu, dan peran sosial. Nah, itu nanti juga jadi pembahasan juga tuh. Baik, kemudian metodologinya sedikit mumpung saya ini. Nanti coba lihat di abstrak nih, abstrak ya. Di abstrak. Yang mulakhasul bahas. Ini Ustaz Falhan lebih jago lah.
Nanti saya cuman ini aja. Itu coba dibaca deh nanti Habibah dari awal tuh. Hadhihi Hajil makol, apa Ustaz kurang fathah. Hajil makol biunwan makanatul mar'ah. makol. Makolah atau makol? Makolah Ustaz. Pakainya haji. Makolah atau bahas? Makol Ustaz. Makal? Makal, kolek. Oke. Kalau nanti pakai makal itu muzakkar atau muannas? Mudzakar Ustaz. Oke. Cukup nanti misalkan di apa skripsi itu dengan kata bahas itu lebih mudah kan? Kemudian bi'unwan itu penulisan juga kurang alif ya, bi'unwanin. Kemudian di baris kedua setelah tafsir Al-Azhar itu apa? Bacanya apa itu? Yuhdafu Ustaz. Yuhdafu gitu tulisannya. Itu ini nanti pakai Google Translate? Enggak Ustaz. Enggak. Baik, nanti di cross check lagi ya, dicek kembali. Itu yuhdafu kurang tepat, kemudian bawahnya ada wal hajj itu juga sama, di bawahnya lagi wahadza li bahsin. Seharusnya wahadzal bahas itu kurang alif ya, dan seterusnya Ya. saya bawah. Kemudian tadi tahun sudah, kemudian satu lagi itu terkait dengan penulisan. Adi tahdid nggak ini? Adi batasi nggak skripsi ini? Iya Ustaz. Berapa ayat yang nanti bahas ini? 12 Ustaz. 12. Di antaranya di sini ada surat An-Nisa 34. Taib. Sebagai penutup untuk saya, tolong dibaca surat An-Nisa ayat 34. Mujawwadan, tajwidan, murattalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati yakhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Syukran wa jazakillah khairan katsiran. Mungkin nanti bisa dipelankan bacaannya biar lebih jelas ya. Syukran Ustaz Ahmad Falhan wa Ustaz Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li fadilatul Ustaz Setiawan Al-Majistir على ملاحظاته وأسئلته وتعليقاته القيمة من أجل تصحيح الرسالة يعني البحث للأخت حبيبة مجاهدة. والآن نتيح الفرصة للأستاذ الفاضل أنس مجاهدين MAK ليقوم بمناقشة الرسالة والبحث Halo Ustaz Falhan. Kayaknya sinyal ini. Ustaz Falhan. Halo Ustaz Anas. Fadhal. Ya Ustaz. Baik. Insyaallah. Baik, jazakallah khair Ustaz Ahmad Falhan LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Ustaz Setiawan MAK,
selaku penguji pertama, dan juga kepada Ustadz Ahmad Farhan LCMA selaku ketua sidang dan sekaligus penguji ketiga, dan tentu juga kepada siswa kita Habibah Mujahidah yang telah mempresentasikan skripsinya pada siang hari ini. Baik, para asatidz dan para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pada forum ini saya berkedudukan sebagai penguji, ya, penguji dan pembimbing. Jadi walaupun di luar forum ini saya sebagai pembimbingnya, tetapi di forum ini saya sebagai penguji. Seperti halnya para penguji yang lain, di sini juga saya akan menanyakan terkait wawasan daripada Habibah Mujahidah tentang tema penelitiannya. Kemudian juga saya akan meminta konfirmasi dari Habibah tentang sumber-sumber yang ada di dalam, atau sumber-sumber dari mana kutipan yang ada di dalam skripsi ini. Pertama yang saya ingin minta konfirmasi dari Habibah adalah tentang latar belakang masalahnya. Karena di setiap penelitian kan pasti ada permasalahan. Mungkin bisa diceritakan apa latar belakang masalah daripada skripsi atau penelitian ini. Silakan Habibah. Baik Ustadz, jadi pertama-tama ternyata memang semenjak dahulu itu ada aja perempuan yang berpikir kenapa hak dan kewajiban yang diterima laki-laki dan perempuan itu berbeda, gitu Ustadz. Ketika dari zaman Rasulullah yang menjadi penyebab turunnya An-Nisa 32 dan gerakan feminis yang ada sampai sekarang itu masih mempertanyakan kenapa hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kenapa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu berbeda? Itu latar belakang masalahnya. Sebenarnya bukan hak dan kewajiban sih, kayak fungsi dan perannya, Ustaz. Fungsi dan peran wanita, fungsi dan peran wanita dan laki-laki, begitu kali ya? Iya, Ustaz. Baik. Setelah mengetahui permasalahan ini, nah kemudian ketika ketika anti membaca Al-Quran, yang ideal itu menurut Al-Quran seperti apa? Yang ideal itu bahwasannya jangan iri hati terhadap fungsi dan peran yang sudah ditetapkan, Ustaz. Karena itu Allah itu kan maha adil. Jadi menempatkan fungsi dan peran itu memang sesuai sama porsinya, Ustaz. Yang di ayat itu ya, An-Nisa ayat berapa itu? 32, Ustaz. Apa bunyi ayatnya sih? Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi. Nah, kemudian kaitannya dengan kedudukan perempuan itu bagaimana? Dari tadi jangan iri hati, kemudian masuk ke dalam penelitian tentang kedudukan perempuan itu seperti apa? Bagaimana Habibah mengaitkan itu? Sehingga menjadi sebuah bangunan argumentasi ilmiah yang utuh. Iya, Ustadz. Kedudukannya itu jadi maksudnya fungsi dan peran itu seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau perempuan itu kan dianugerahi kodratnya itu menyusui, melahirkan, dan berfisiknya tuh nggak sekuat laki-laki, Ustadz. Namun kalau kecerdasan sih kayaknya nggak terlalu beda jauh, Ustadz. Nah, kalau misalnya fisik dan kodratnya, itu mungkin memang ada perbedaan dengan laki-laki yang menyebabkan perbedaan fungsi. Kalau perempuan jadi fungsinya itu ya sebagai ibu, melahirkan, menyusui. Nah, kalau laki-laki itu sebagai pemimpin. Nah, dari ayat yang tadi, wala tatamannaw ma faddalallahu ila akhir ayat.
dalam hal apa untuk tidak iri? Apakah dalam fisiknya, dalam kodratnya, atau dalam hal apa? Atau mungkin dalam kedudukannya, atau seperti apa? Ya Ustadz, kalau menurut Buya Hamka itu semuanya perempuan itu tidak boleh iri apa yang dilakukan laki-laki, dan laki-laki tidak boleh iri terhadap apa yang dilakukan perempuan gitu. Ya, dalam hal apa nih? Fisiknya, misalkan laki-laki iri, laki-laki itu tidak boleh iri kalau wanita itu hamil, atau bagaimana? Iya, seperti itu Ustadz. Jadi misalnya perempuan iri terhadap laki-laki yang boleh ikut perang. Itu salah satu contohnya. Misalnya perempuan iri terhadap laki-laki yang pergi bekerja, sedangkan perempuannya sebagai istri di rumah aja itu dia iri. Itu salah satu contohnya Ustadz. Oke, itu tapi kan kata Buya Hamka perempuan boleh dong, boleh kok kerja di luar. Iya Ustadz. Gimana? Nah itu gimana itu? Itu boleh kalau boleh itu bukan dianjurkan ya Ustadz. Jadi boleh itu kalau misalnya kondisi ekonomi keluarganya itu kurang, atau suaminya ini kurang mencukupi kebutuhan keluarganya Ustadz. Jadi sebaiknya memang di rumah aja Ustadz gitu. Oke. Kalau menurut Ibnu Katsir sendiri? Kalau Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini tentang jangan iri hati terhadap perkara dunia dan akhirat. Misalnya dia melihat orang lain yang lebih kaya, kemudian perempuan yang ingin bekerja kasar, pekerjaan berat seperti ikut berperang gitu. Oke. Dan ini Anti jelaskan di skripsinya? Iya Ustaz. Di bab berapa itu? Bab 4. Baik. Oke. Kemudian itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kenapa memilih Buya Hamka dan Ibnu Katsir? Yang pertama saya memilih Ibnu Katsir itu karena ini tafsirnya maksudnya lebih masyhur gitu Ustaz di Indonesia. Jadi saya ingin memilih tafsir yang gampang dibaca oleh orang awam. Jadi feminis itu kan ya, kalau Buya Hamka itu saya mau mengambil karena dia ada ijtimai dan cocok untuk menjadi jawaban permasalahan umat di Indonesia, namun tidak ada kayak tidak terlalu ada kepentingan pribadi gitu saat dalam penafsirannya. Oke. Ya kalau alasannya seperti itu ya mufasir yang lain mungkin ada yang seperti Buya Hamka ya, yang tidak memiliki kepentingan politik, tidak memiliki kepentingan yang lain. Saya berharap harapan saya itu Anti menjawabnya kenapa memilih Buya Hamka dan Ibnu Katsir, karena Buya Hamka memiliki penafsiran yang unik, atau Ibnu Katsir memiliki penafsiran yang berbeda dengan mufasir yang lain, sehingga antar kedua ini istilahnya Ustadz Setiawan tadi diadu. Ya, itu sudah ketemu belum penafsiran penafsiran yang menarik dari kedua mufasir? Kalau dari Buya Hamka di An-Nisa ayat 32 itu menafsirkannya kan secara diceritain Ustadz. Jadi dia cerita kalau perempuan itu seharusnya nggak usah beradu mulut dalam nggak mau kalau dipimpin sama suami. Karena kalau misalnya penjahat masuk ke dalam rumah, itu pasti yang menghadapinya itu bakalan si suaminya, kalau enggak anak laki-laki tertuanya, dan istri sama anak-anak itu pasti disuruh sembunyi atau enggak menyelamatkan diri gitu. Oke, baik. Ya, nah selanjutnya di bab 4 ya, ada alasan sebab perbedaannya. Masalah di bab 4 di halaman 67 itu kan ada sebab perbedaan penafsiran. Nah, di sini Anti mengatakan bahwa Ibnu Katsir itu memiliki bentuk bil ma'thur dan corak fikih, sementara Buya Hamka bil ra'yi dan adab ijtimai. Bisa dibuktikan
atau mungkin ada contoh penafsiran yang mengatakan bahwa Ibnu Katsir itu bil ma'sur dan Buya Hamka itu bil ro'i, kemudian Ibnu Katsir itu corak fikih, dan Buya Hamka itu ada ijma'i. Ada contoh penafsirannya? Yang pertama mungkin Buya Hamka dulu ya Ustadz. Kalau Buya Hamka itu bil ro'i karena memang banyak menafsirkan sesuai dengan ijtihadnya beliau. Kemudian ada bijtimai karena beliau juga menafsirkan Al-Quran itu dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Ya, ada contohnya tidak? Ada contoh penafsirannya? Ini semua penafsirannya beliau, Ustaz. Ya, apa kira-kira contoh? Yang tadi ada Ustaz, yang Anisa 32. Yang tentang, beliau mengaitkan dengan kondisi keindonesiaan ya. Oke, baik. Begitu juga dengan Ibnu Katsir, coraknya corak fikih. Sisi kefikihannya itu di mana? Ketika menafsirkan ayat ini misalkan, apa sisi kefikihannya? Nuansa kefikihannya itu ketika menjelaskan kedudukan perempuan ini apa? Mungkin ketika menjelaskan posisi istri dalam keluarga, Ustadz. Jadi tugas istri itu taat, yaitu menjaga suami, menjaga dirinya sendiri, menjaga harta suami. Di ayat itu saja. Mungkin banyak ayat yang lain, Ustaz, tapi saya. Berarti nanti dicari lagi. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, penyebab perbedaan yang kedua adalah karena Buya Hamka itu pengaruhnya itu pengaruh sosiokultural. Kalau memang kedua-duanya terpengaruh oleh sosiokultural, maka Ibnu Katsir juga menurut analisa Habibah tadi, coraknya ada ijtimai juga, corak fikih, karena dia terpengaruh oleh sosiokultural. Oke, itu kan penyebab kedua. Ada penyebab yang lain tidak? Misalkan Buya Hamka ini dia bermadhab Syafi'i, misalkan, sementara Ibnu Katsir bermadhab yang lain. Ada tidak perbedaan penyebab perbedaan yang lain? Kalau penyebab perbedaan yang lain belum saya temukan, Ustaz. Oke, baik. Jadi nanti silakan dicari ya. Baik, misalkan pandangan Ibnu Katsir tentang wanita seperti apa? Apakah wanita itu makhluk satu tingkat di bawah laki-laki atau seperti apa? Kemudian begitu juga dengan Buya Hamka. Bagaimana pandangan Buya Hamka terhadap wanita? Oke, terakhir ya. Hal baru apa yang Habibah inginkan untuk memecahkan solusi yang ada di masyarakat di skripsi ini? Apa tawaran baru apa? Selain tadi menjawab pemikiran feminisme. Itu silakan. Ya Ustaz, bahwasannya sebagai perempuan itu jika perannya memang sebagai ibu di rumah menyusui, itu bukan bentuk Allah merendahkan perempuan gitu. Oke, itu saja ya. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu walaupun dia seorang S3 bukan sesuatu yang hina, berarti. Bukan, Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Ya, jazakillah khairan Habibah Mujahidah atas jawaban dan informasinya. Saya kembalikan ke Ustadz Ahmad Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ أنس مجاهدين على تعليقاته وأسئلته القيمة. Terima kasih pada Ustaz
Al-Mukarram, Ustaz Al-Mukarram Anas Mujahidin, MAG, sebagai musyrif dan juga pemuji atas masukannya, mudakhalatnya, dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Baik. Adaan, ja'a dauri. Sekarang giliran saya, Habibah, ada beberapa hal yang mungkin saya akan konfirmasi kepada anti. Coba. Baik. Sama tadi, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh penguji-penguji sebelumnya tentang latar belakang kenapa anti menulis tafsir perbandingan. Ini hebat nih, perbandingan, muqaranah, membandingkan antara dua pemikiran, luar biasa itu. Anti mulimmah, betul-betul menguasai dua tafsir ini dalam konteks tema kita pada hari ini. Apa temanya tadi? Kedudukan perempuan menurut Kedudukan perempuan. Apa itu maksudnya kedudukan itu? Iya, Ustadz, kedudukan maksudnya apa? Kejatuhan. Kalau kejatuhan apa itu maksud kejatuhan? beda, Ustadz. Beda. Kejatuhan batu misalnya, kejatuhan buah mangga. Apa itu? Maksudnya apa kedudukan coba? Maksudnya mungkin posisi. Cara etimologi bahasanya apa? Posisi, Ustadz. Coba penjelasan. Posisi ya. Nanti bicara tentang itu ya. Arti daripada kedudukan perempuan ini adalah bagaimana posisi perempuan gitu ya. Jelaskan ya. Kedudukan perempuan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab apa kira-kira? Makanatul mar'ah. Di mulakhosnya apa? Makanatul mar'ah. Makana. Ya, saya ada beberapa mulakhazat juga di ini itu di mulakhos itu. Jadi kalau kita bicara kenapa anti memilih judul ini? Kan banyak tafsir-tafsir lain. Ada beberapa tafsir yang lain selain daripada tafsir apa tadi? Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar. Ini secara zaman itu jauh. Kenapa nggak membandingkan dua tafsir yang satu periode gitu? Iya, Ustadz. Ya ini kan sudah ditulis, tapi ini untuk mengetahui pemahaman anti. Iya, jadi saya sengaja ya, misalnya ya, jauh. Tafsir Al-Azhar dengan tafsir Shinqiti misalnya. Itu kan agak dekat. Adwa'ul Bayan dengan Al-Azhar itu kan satu zaman lah ya. Nggak terlalu jauh. Antara Syekh Shinqiti dengan Buya Hamka. Dan coraknya pun sama, itu tafsir bil ma'thur. Adwa'ul Bayan. Kenapa? Malah jauh narik ke belakang ke zaman abad pertengahan, zaman Genghis Khan dulu. Iya, Ustadz. Ya, coba. Jadi saya sengaja membandingkannya dengan yang jauh atau yang lama. Itu membuktikan juga bahwasannya Al-Quran itu kan maknanya umum. Jadi penafsiran posisi perempuan itu yang ditentang sama ajaran, misalnya ajaran feminis itu ternyata memang penafsiran pada masa zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu itu dibuktikan yang sudah saya bahas juga, bahwasanya setelah Rasulullah, pada zaman Rasulullah itu perempuan diberikan posisi yang pas. Perempuan masih boleh bekerja, beraktivitas, tapi ketika Rasulullah wafat, perempuan itu tidak diberikan akses
bahkan tidak dibolehkan menafsirkan Quran. Dan kalau di bab 2 itu dijelaskan setelah Rasulullah wafat juga karena zamannya kerajaan, perempuan itu dijadikan budak gitu. Oke, ya. Sekarang apa yang dikomparasikan itu? Apa ayat-ayat apa saja yang dikomparasikan? Anisa Dalam memahami ayat apa saja? Ayat-ayat yang dikomparasikan itu Anisa ayat 32, Anisa ayat 34, At-Taubah 71. Penafsiran ya. Penafsiran ayat yang dikomparasikan. Penafsiran Ibnu Katsir dan penafsiran Buya Hamka gitu ya. Tapi bukannya Buya Hamka itu banyak mengutip dari Tabari, dari Ibnu Katsir? Iya Ustaz, Banyak tapi ngutip. penafsiran beliau unik gitu Ustaz. Coba lihat tafsir Al-Azhar itu. Banyak kutipannya. Bagaimana itu? Iya. Yang tadi saya udah jelasin juga, Buya Hamka itu ngejelasinnya lebih detail lagi Ustaz. Jadi kayak yang tadi, perempuan itu seharusnya nggak berdebat tentang maunya di atas laki-laki, karena ketika penjahat masuk ke dalam rumah pun, pasti yang melawan penjahat itu laki-lakinya gitu. Jadi ada penafsiran beliau yang emang gampang dipahami gitu Ustaz. Dia ngasih cerita yang gampang dipahami. Coba tadi apa penafsiran ayat apa saja tadi? Itu di Anisa ayat 34. Nah, coba. Halaman berapa itu? Tapi kayaknya nggak saya masukin di skripsi, Ustaz, cerita-cerita kayak gitunya. Bukan. Ayat-ayatnya, tafsiran ayatnya itu di halaman berapa? Tafsiran ayat yang anti Anisa 34. komparasikan. Ada banyak, Ustaz. Halaman 30? Enggak. 34? Bukan, Ustaz. Halaman berapa? Di bab berapa? Di bab 3, Ustaz. Coba lihat di batasan masalahnya, di rumusan masalahnya. Ini kan yang bab 4, analisis penafsiran. Ini dan Hamka. Nah, di bab 4 itu. Nanti tulis di bab 4. Ya kan? Di halaman, mulai dari halaman 70 sampai halaman 76. Kepemimpinan perempuan. Ini kan yang sering diputar terus itu kan. Masalah ini kan. Kasetnya sering diputar. Iya, Ustaz. Masalah ini terus. Cuman sebenarnya orang-orang liberal itu tidak ada dia ini tafsir yang utuh. Ya ini aja, ini yang diputar-putar terus. Pemimpinan perempuan karir, tugas perempuan, gitu kan. Nah, coba dilihat di halaman 70. Kita lihat dulu ya. Nanti di sini ingin ini sebenarnya kan meluruskan pemahaman orang ya sebenarnya kan. Iya, Adanya komparasi ini sebenarnya ingin meluruskan kan. Sebenarnya kalau dari segi pemahaman jelas semuanya bagus. Ibnu Katsir, Buya Hamka. Ya. Ini persamaan dan perbedaan masing. Coba tadi halaman berapa? 70 ya? Iya, Ustaz. Elevasi penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap perkembangan zaman. Coba ayatnya apa saja? Coba baca ayatnya.
yang anti kaji di sini? Ada Anisa ayat 34, At-Taubah 71. Juga saya tambahin Al-Ahzab 33, Ustaz. Iya, itu. Ini ada nggak ayat ini anti masukkan nggak? Coba di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat 33. Muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati 33, Ustaz. Sadaqat. Enggak, yang 35 enggak masuk. Enggak, Ini 33. persamaan. Persamaan derajat. Enggak dimasukkan ini. Ayat ini. Enggak, Ustaz. Kenapa? Ini kan artinya kan seorang muslim dan muslimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat sampai wadzakirin Allah katsir wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan berikan dan persiapkan kepada mereka ampunan dan balasan yang besar. Kenapa malah ini enggak masuk? Tapi itu ada yang redaksinya hampir sama, Ustaz. Yang di mana? Al-Ahzab. Di Ghafir 40. Apa itu? Coba baca. Man amila sayyi'atan fala juzaa illa mithlaha wa man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yarzaquna fiha bighairi hisab. Tentang apa itu jadi? Jadi laki-laki dan perempuan itu memperoleh pahala dan balasan yang sama sesuai apa yang dikerjakannya. Coba ini nanti lihat di halaman ini. Tadi saya catat tadi. Halaman 58 coba lihat. Ya. Sudah, Ustaz? Lanjut. Di paragraf 1 dan 2 itu, Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya laki-laki memang memiliki beberapa kelebihan dibanding perempuan yang menyebabkan laki-laki pantas menjadi pemimpin perempuan. Kepemimpinan laki-laki dibutuhkan dalam segala aspek dikarenakan kelebihan fisik, mental, dan akal. Maksudnya apa itu? Kelebihan fisik, mental, dan akal itu apa? Iya, Ustadz, ini yang akan mempermudah urusan dalam memimpin. Iya, perkataannya Ibnu Katsir seperti itu, Ustadz. Nah, sebenarnya kecerdasan sih, Ustadz. Kecerdasan. Menurut beliau laki-laki lebih... Enggak, ini bukan perkataan Ibnu Katsir. Oh, iya. Analisis, Ustadz. Iya, ini analisis. Tapi anti tidak menyebutkan ininya. Apa namanya itu, catatan kakinya itu. Soalnya nggak ada. Soalnya berarti ini seakan-akan ini pendapat anti. Iya, soalnya ini analisisnya. Ini Ibnu Katsir menegaskan, katanya analisis anti. Jadi Ibnu Katsir menegaskan. Tapi di sini nggak ada catatan kakinya. Iya, jadi saya menyimpulkan perkataannya Ibnu Katsir, Ustaz. Nah, nanti mengutip dari Ibnu Katsir. Gitu. Menyimpulkan, Ustaz. Oh, menyimpulkan. Jadi simpulan tetap harus dikasih catatan kakinya. Ya. Baik, Ustaz. Baik. Tetap. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kelebihan fisik, mental, dan akal. Ini anti menerjemahkan sendiri dari tafsir Ibnu Katsir atau ini hasil terjemahan orang? Kalau di kitab terjemahan. Tafsir, bukan, di tafsir Arabnya sih seperti itu, Ustaz.
akal. Coba apa? Bisa nggak dibacakan sedikit yang petikan ini dalam tafsir Arabnya? Saya cari dulu ya Ustadz. Oh, lama kalau cari ya. Nah ini yang saya ini pertanyaan kelebihan fisik, mental dan akal. Kelebihan akal bagaimana? Kan Iya, maksudnya kita lihat kecerdasan banyak Ustadz. perempuan yang lebih, wah kecerdasan, banyak perempuan yang lebih cerdas. Iya, ini kan menurut Ibnu Katsir. Coba lihat banyak. Nah itu yang saya pertanyakan, karena nanti tidak menulis catatan kakinya. Ini betul perkataan Ibnu Katsir atau ngutip dari tulisan orang lain terus nanti masukkan sini. Ini loh. Jadi harus dipertanggungjawabkan juga. Kalau Baik, Ustadz. kelebihan akal banyak perempuan yang pintar, banyak yang lebih pintar dari laki-laki, banyak. Tuh, maksudnya apa itu? Coba, kelebihan akal itu bagaimana? Ada ininya enggak? Hipotesanya enggak? Ada penelitiannya enggak? Iya, ini kan Ibnu Katsir berbicara seperti ini mungkin karena pada zaman tersebut perempuan ini jarang ada yang belajar, Ustadz, belajar pergi belajar. Wah, bagaimana jarang belajar? Sayyidah Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis itu. Jangan sembarang ngomong. Bukan pada zaman Nabi, Ustadz. Sayyidah Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis. Dan peran perempuan di zaman Nabi itu luar biasa. Ummahatul Mukminin itu orang-orang cerdas semua. Iya, Ustadz. Ini kan perlu kita ini. Nah, coba kalau anti menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bagaimana? Kalau menurut Ana, suami itu pemimpin istri, Ustadz. Qawwam di sana bagaimana? Qawwam di sana? Pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin bagaimana itu? Pemimpin, pendidik, penanggung jawab. Maksudnya mendidik bila menyimpang. Di mana? Di rumah tangga, Ustadz. Itu kan butuh di rumah tangga ya, di keluarga berarti ya. Iya, Ustadz. Kalau sudah dalam keluarga, yang memimpin itu adalah suaminya. Suami gitu ya. Ya. Jadi ada ditafsirkan di sini. Itu artinya lupa. Kemudian ini tadi saya agak ini kelebihan. Sedangkan nanti banyak tadi membahas Allah itu apa itu berbuat adil terhadap umat manusia ini. Ya, kalau perempuan akalnya kurang, protes semua nanti perempuan. Nah ini perlu penjelasan, maksudnya kelebihan fisik, mental. Oke, kalau fisik ya mungkin lah. Fisik, mental mungkin, tapi ada juga perempuan yang mentalnya kuat, ada juga. Ini akal ini yang akal ini. Apa kalau perempuan itu lebih menalar lewat perasaan, kemudian laki-laki itu lebih mengutamakan akal, begitu. Kalau begitu? Iya, Ustadz. Ada penelitiannya nggak itu? Kita harus melalui penelitian juga ya. Oke. Kalau anti sendiri bagaimana pandangannya? Kalau misalnya fisik memang betul laki-laki kebanyakan itu lebih kuat. Namun kalau kecerdasan seperti yang saya bilang, zaman sekarang ini perempuan bukan kecerdasan perempuan tidak dibawa laki-laki, Ustadz. Jadi kan karena ini saya mengutipnya dari Ibnu Katsir, jadi saya masukin. Dulu saya ada itu di Al-Azhar dulu ada perempuan itu mumtaz terus. Yang laki-lakinya malah nggak pernah mumtaz. Karena waktunya sudah mepet, ini tadi ada ini dia sedikit ya di mulakhos itu ya.
Itu kesalahan bahasanya. Ya. Itu bahasa Arabnya kan cuma sedikit. Ya, masa cuma itu aja kan yang berbahasa Arab kan? Iya Ustadz. Itu terjemahkan dengan sebaik-baiknya ya. Iya Ustadz. Ada banyak kesalahan itu. Ya. Di halaman berapa tadi itu? Mulahos. 5 Romawi Ustadz. Kesalahan tulisan ya. Tazharul musawah. Al-Azhar atau Al-Azhar. Tafsirul Azhar atau Al-Azhar. Tafsirul Yang benar Azhar. bagaimana tuh? Al-Azhar pakai alif atau enggak? Dirasatul Muqarrar fi tafsirul Qur'anil Azim wa tafsir Al-Azhar. Enggak pakai alif kayaknya itu ya. Pakai Ustadz. Ya. Enggak pakai alif. Itu Al-Azhar itu enggak pakai alif. Dinamakan tafsir Al-Azhar karena beliau itu mendapatkan gelar honoris causa dari Al-Azhar dengan menulis tafsir ini, karya ini. Al-Azhar. Setelah H itu enggak ada alif. Oh, baik Ustadz. Ya. Kedengaran enggak? Iya Ustadz, kedengaran. Suara saya kedengaran ya? Iya. Iya Ustadz. Oke, kemudian nama-nama itu ada yang tidak pakai huruf besar ya. Ya, nanti di cross check lagi ya. Iya Ustadz. Kemudian tadi juga yang tafsir, corak tafsir, 2 menit lagi aja. Corak tafsir itu anti katakan tafsir apa namanya tadi? Al-Azhar itu adabi istimai. Adabi istimai itu apa artinya? Menafsirkan Al-Quran dengan kondisi sosial masyarakat Ustadz. Adabi istimai itu ya namanya. Kalau Ibnu Katsir itu coraknya fikih. Nanti dibaca lagi kitab ini. Tafsir wal Mufassirun. Yang lebih condongnya itu apa? Ibnu Katsir itu kan seorang ahli sejarah. Seorang ahli hadis. Itu loh. Kalau yang coraknya fikih itu seperti tafsir Al-Qurtubi itu loh. Memang ada Ibnu Katsir berbicara fikih juga ada. Gitu. Tapi lebih kecondongannya kemana? Gitu. Coba diteliti lagi ya. Baik Ustadz. Kalau dalam masalah fikih, contohnya ya, paling yang disebutkan dalam tafsir wal mufassirun itu masalah tolak. Ya. Gitu ya. Kemudian masalah puasa. Al-Baqarah ayat 230. Ada dijelaskan dalam tafsir wal mufassirun. Baca di tafsir wal mufassirun. Muhammad Hussein Ad-Dhahabi. Diktat itu ya. Baik, هذا ما أستطيع أن أسأل وأقترح وأعلق وألاحظ. طيب الآن جاء دور إلقاء كلمة الختام من فضيلة الأستاذ الفاضل Setiawan الماجستير. Baik, syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz. Tadi ada yang kelewat satu kayaknya. Untuk ini Ustaz, saya pengen lupa tadi. Untuk kesimpulan, tadi udah disinggung ya. Kesimpulan dan itu sebaiknya tidak terlalu banyak ya. Sebagai kesimpulan dari bab 3 dan bab 4 saja. Cukup 2 paragraf nantinya insyaallah. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah sudah kita lalui ya. Dan saya ucapkan selamat kepada Habibah Mujahidah atas mujahadahnya. Hiya mujahidah wa masya Allah an-najah fil mujahadah.
dan tidak boleh puas ilmu yang sudah didapat saat ini. Ini adalah permulaan dan silahkan dikembangkan. Semoga barokah dan bermanfaat dan semoga bisa dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S2-nya sampai S3, dan semoga ilmu ini tidak hanya berhenti di anti tapi juga untuk umat ini insyaallah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Ustaz Anas Mujahidin untuk menyampaikan kalimat pesannya. Ya, jazakallah khair Ustaz Ahmad Falhan. Terakhir dari saya, penelitiannya mungkin dilanjutkan lagi, terutama masukan-masukan dari para asatidz, dan yang terpenting adalah kenapa kedua mufassir ini berbeda dalam menafsirkan dan kenapa kedua mufassir ini sama dalam menafsirkan. Karena yang membedakan antara metode muqaranah dengan studi penelitian komparatif itu adalah di situnya. Kalau metode muqaranah itu kan hanya membandingkan saja. Tetapi kalau studi komparatif, ketika peneliti mengambil penelitian komparatif, maka yang perlu dijawab adalah kenapanya. Tadi di bab 4 juga sudah ada beberapa kenapanya, mungkin ditambahkan lagi, mungkin ada hadis dalilnya, atau ada ayat-ayat yang lain, keterpengaruhan yang lain. Baik, ya selamat sekali lagi, selamat kepada Habibah Mujahidah yang sudah mempresentasikan dan sudah mengikuti munakasyah pada siang hari ini. Ya harapan saya skripsi ini tidak hanya berhenti untuk keilmuan, tetapi untuk menjadi solusi di tengah masyarakat. Ya, cukup Ustadz Ahmad Falhan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran katsiran. Syukran jazilan li fadilatul Ustaz Anas Mujahidin. Ini nanti diminta untuk segera merevisi yang mana diingatkan dan dikoreksi oleh para penguji tadi. Ya. Kemudian tadi juga diingatkan masalah kesimpulan. Kesimpulan itu harus dipoinkan ya. Jadi rumusan masalahnya ada berapa, kesimpulannya itu ya. Kalau Baik, dua, Ustaz. berarti kan kesimpulannya 2. Ya. Sekarang kami persilahkan kepada Habibah Mujahidah untuk memberikan closing dalam penelitian ini. Baik, Ustadz. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Sidang, Ustadz Ahmad Falhan, LCMA, kepada penguji Ustadz Setiawan, MAG, dan dosen pembimbing saya, Ustadz Anas Mujahidin, serta teman-teman semua yang hadir. Semoga dengan adanya sidang ini, saya bisa memperbaiki skripsi saya, dan semoga skripsi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wasalna ila nihayatil khalqah wa nakhtatim wa nuhanni al-ukht Habibah Mujahidah ala majhudatiha wa juhudiha al-mashkurah. نختتم لقاءنا هذا وجلستنا هذه بقراءة دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. اللقاء وإلى الملتقى قريبا بمشيئة الله. استودعكم الله في رعاية الله وأمنه. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin. Ya. Syukran Ustaz Setiawan, Ustaz Mujahidin. Ustaz Mujahidin. Syukran Ustaz. Mujahidah, kawan-kawan yang hadir. Syukran.